Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini yang Masya Allah yang sangat cerah di Jakarta. Semoga di kota-kota lain juga begitu. Barakallahu fikum. Alhamdulillah ya, sekarang kita ada di awal bulan Agustus ya, alhamdulillah, tapi masih di bulan Muharram nih ya. Semoga kita masih bisa memanfaatkan ya apa yang Allah janjikan di bulan haram. Dan hari ini ada live interaktif kembali ke hadis Nabi, salah satu live interaktif dari ke-13 live interaktif yang digelar oleh Fatwa TV. Dan alhamdulillah Ustadz yang mengasuh acara ini juga sudah membersamai kita, yaitu Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil Hafizahullah Ta'ala. Dan posisi beliau ada di kota Martapura di Kalimantan. Alhamdulillah, semoga Allah lancarkan koneksi perjalanan telepon conference-nya ini supaya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan permisah ya, dengan lancar juga begitu ya. Dan jika pemirsa ingin bertanya, ada dua jalan. Pertama, kami menyediakan line di 021 Interlokal Jakarta ya. Ini jalurnya bersih. 021 212 32333. Ya, itu dia. Ada di atas kepala saya itu nomornya. Nah, sekarang yang berikutnya nomor 2 adalah jalur WhatsApp call di 0821 7000 6087. Ya, seperti itu. Dan saya kami wanti-wanti bahwa jika ingin menggunakan yang WhatsApp call ini, maka cek dulu sinyalnya. Nah, cari sinyal yang lebih bagus, misalnya keluar ruangan atau buka jendela atau keluar mendekati pintu atau bagaimana, sehingga sinyalnya kuat dan tidak terputus-putus suaranya, sehingga Ustadz mendengarnya juga jelas dan dijawabnya juga dengan tepat sesuai dengan harapan dari si penanya. Dan satu lagi, kami menyediakan jalur untuk ta'awun dakwah bersama Fatwa TV seperti yang ada di layar ini nomor rekeningnya. Taib, seperti itu, 2 nomor rekening. Kami tunggu kabar baiknya ya. Barakallahu fikum. Sekarang kita sapa Ustadznya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Zuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum di sana, Ustaz? Alhamdulillah baik. Gimana? Alhamdulillah. Sehat di sana? Alhamdulillah. Kalau tidak salah lihat, saya lihat antum biru-biru sekarang ya, seperti bahar. Masya Allah. Seluas lautan. Masya Allah. Semoga Allah luaskan ilmu antum, semoga bermanfaat ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Ya Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, kami bersyukur kepada Allah dan juga berterima kasih kepada antum yang meluangkan waktunya di tengah waktu, di dalam waktu duha di Jakarta nih ya, jam 10 ya, jam 11 karena waktu duha juga masih ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian di tengah kesibukannya masih kami bisa ganggu untuk menjawab pertanyaan ya, sampai 1 jam ke depan kira-kira seperti itu. Dan kami biasakan diri untuk mendapatkan fadilah berupa nasihat atau peringatan untuk kami dari semua live interaktif, tidak terkecuali juga dari antum juga. Dan waktu dan saatnya kami persilakan Ustaz. Tafadhal ya Ustaz. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'. Ikhwan dan akhwat pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu walaupun secara online. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini, pertemuan kita ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Fatwa TV yang senantiasa mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir dari kehidupan manusia atau inti dari perjalanan manusia adalah husnul khatimah. Ini adalah perjalanan yang diharapkan oleh setiap muslim. Mereka bercita-cita
akhir dari kehidupan mereka, mereka dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan inilah kegelisahan orang-orang yang saleh. Hamba-hamba Allah yang saleh, mereka gelisah, sibuk mereka memikirkan bagaimana mereka menutup di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Makanya kalau kita perhatikan para nabi-nabi, rasul-rasul yang Allah utus ke muka bumi ini, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan akhir hidup mereka ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Di antara doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau di penjara terpisah dari bapaknya Yakub alaihi salam. Kemudian setelah dipertemukan dengan bapaknya, dikeluarkan dari penjara, dijadikan Nabi Yusuf salah satu menteri di kerajaan Mesir. Kemudian apa yang beliau katakan di akhir ayat? Beliau berdoa kepada Allah, wa tawaffana musliman wa alhiqni bis salihin. Ya, wa tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan muslim dan masukkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Lihat Nabi Yusuf alaihi salam berdoa kepada Allah agar beliau dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Di antara doa beliau berdoa kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Di antara beliau, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fi qaumin fitnatan wa tawaffani ghairu maftunin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sesungguhnya aku minta taufik untuk melakukan perbuatan kebaikan. Dan aku minta taufik kepadamu ya Allah untuk meninggalkan perbuatan yang mungkar dan mencintai orang miskin, dan engkau mengampuniku, merahmatiku, dan jika engkau ingin memfitnah, menimpakan fitnah pada suatu kaum, matikanlah aku dalam kondisi yang tidak terfitnah, dalam kondisi mati dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karenanya para salafus saleh zaman dahulu mereka sibuk memikirkan agar mereka itu bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya kata Ibnu Abi Mulaikah, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaq ala anfusihim. Kata beliau, saya mendapati 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua mereka takut kalau seandainya ada kenifakan di dalam hati mereka. Takut mereka ada kenifakan, dengan kenifakan tersebut mereka mati dalam kondisi bertemu dengan Allah dengan membawa kenifakan. Itu yang ditakuti oleh mereka. Takut mereka dalam keadaan sul khatimah. Oleh karenanya pertanyaan yang besar, bagaimana cara kita mati dalam keadaan husnul khatimah? Ini pertanyaan yang besar yang harus dijawab. Ya, setiap kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang muslim itu mati dalam keadaan husnul khatimah? Pertama, ada beberapa cara, dan mudah-mudahan kalau ini dilakukan, seorang muslim itu dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Di antaranya, yang pertama adalah terus-menerus Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus-menerus Anda melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang hidupnya diawali dengan ketakwaan, yang hidupnya diakhiri dengan ketakwaan, yang aktivitasnya dengan selalu dihiasi dengan ketakwaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena kondisi yang paling sakit adalah kondisi dalam kondisi sakarat. Kondisi sakarat adalah kondisi manusia yang paling sakit-sakitnya. Makanya Nabi mengatakan, ala inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya ketika seorang mau meninggal, maka kata Nabi ada sakarat, ada rasa sakit. Dan kondisi manusia ketika dia mengalami sakaratul maut, dia kondisi yang paling lemah. Daya pikirnya menurun, ya fisiknya menurun, badannya lemah, kondisi paling lemah. Di sisi lain, syaitan datang menggoda anak Adam di saat sakaratul maut dengan kekuatan penuh. Syaitan datang dengan bala tentaranya, dengan kekuatan yang hebat, karena ini bagi syaitan pertarungan final antara anak Adam. Apakah dia mati masuk neraka
atau dia mati dalam keadaan husnul khatimah sehingga Allah masukkan dia ke dalam surga, maka syaitan akan mencurahkan, mengeluarkan seluruh tenaganya, sedaya mungkin teknik menipu manusia akan dikeluarkan semuanya di saat-saat manusia dalam kondisi yang sangat lemah. Maka tidak ada yang bisa menolong manusia dalam kondisi demikian ini. Tidak ada yang bisa menolong seorang muslim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong hamba yang bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar baginya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah mudahkan semua urusannya. Maka kalau Anda bertakwa kepada Allah, Anda bertakwa dari pandangan Anda tidak melihat sesuatu yang haram, Anda tundukkan. Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan Anda tidak pernah menggibah, tidak berdusta, ya, tidak menipu orang, ya, Anda jaga lisan Anda. Anda bertakwa kepada Allah di saat kesepian ataupun di saat keramaian, sama keadaan Anda tidak bermaksiat. Di hadapan orang banyak Anda tidak bermaksiat, walaupun Anda sendiri Anda tidak bermaksiat. Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, zahir dan batin Anda sama. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan mentelantarkan hambanya. Pasti Allah akan bantu. Di saat-saat kesusah kita, di saat-saat kita yang paling lemah dalam kondisi hidup kita, dan syaitan menyerang kita dengan serangan yang begitu kuat di akhir hayat kita, maka Allah akan kuatkan orang yang beriman. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan perkataan yang kokoh bagi orang beriman di saat dia berpisah dengan dunia ini. Maka ketakwaan penting. Maka jadilah Anda orang yang bertakwa, lisan Anda bertakwa, hati Anda bertakwa, mata Anda bertakwa, ya, anggota badan Anda bertakwa, menjauhi dari perbuatan maksiat. Kemudian yang kedua, agar seorang itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka kalau Anda punya amalan saleh, sembunyikan amalan saleh Anda. Jangan Anda tampakkan di hadapan manusia, ya. Jadikan amal saleh tersebut yang hanya mengetahuinya diri Anda dan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, man istata'a indakum khabi'atu amalin salih falyaf'al. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang mempunyai amalan rahasia dari amalan saleh, maka hendaklah dia sembunyikan. Kenapa? Karena sejatinya orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah itu sejatinya biasanya ada dosa-dosa tersembunyi dia sembunyikan. Yes, sehingga orang menganggapnya dia adalah orang yang bertakwa. Orang menganggapnya dia adalah orang yang alim, orang yang beriman dan seterusnya. Padahal sejatinya banyak keburukan, banyak maksiat yang dia sembunyikan di hadapan manusia. Oleh karena itu Al-Hafidh Ibn Rajab ketika menafsirkan hadis Nabi SAW, kata Rasulullah, inna ahadakum la ya'malu bi amal ahli jannah hatta la yakuna ma bainahu wa ma baina illa dhira' fa yasbiqu alaihi kitab fa ya'malu bi amal ahli an-nar fa yadkhulaha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ada di antara kalian, ada salah satu di antara kalian beramal dengan amalnya ahli surga sampai antara jarak dia dengan surga itu kecuali sejengkal. Jarak dia dengan surga itu kecuali sejengkal. Sebentar lagi dia masuk surga. Kemudian dia tutup air hayatnya tersebut dengan amalan penghuni neraka, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ibn Rajab menafsirkan hadis ini ketika itu beliau menukil perkataan para ulama. Kata beliau, orang ini masuk neraka kenapa? Karena dia beramal saleh, menampakkan di hadapan manusia itu adalah amal saleh. Sejatinya tidak. Sejatinya itu bukan amal saleh. Ada keburukan yang dia sembunyikan, maksiat yang dia sembunyikan. Maka kata beliau, sebaliknya kalau orang menyembunyikan maksiat kemudian dihukum oleh Allah dengan su'ul khatimah, maka sebaliknya, mafhum sebaliknya, orang yang menyembunyikan kebaikan, maka Allah akan jadikan dia sebagai husnul khatimah di akhir penghujung hidupnya. Allah jadikan dia mati dalam keadaan husnul khatimah, dia punya amal kebaikan. Oleh karena itu sembunyikan amal kebaikan yang pernah Anda lakukan. Jangan Anda ceritakan kepada istri Anda, jangan Anda ceritakan kepada anak Anda. Jadikan rahasia, hanya Anda yang mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan saleh itu banyak, terutama amalan hati itu bisa disembunyikan. Amalan tawakal, ya,
kemudian mahabbah, rasa cinta kepada Allah, ya, rasa khusyuk, ya, penghinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan, ya, tidak hasad, ya, tidak dengki, itu amalan hati, itu bisa disembunyikan. Ataupun amalan-amalan yang sifatnya zahir, bersedekah Anda sembunyikan, tidak ada yang mengetahui kecuali Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah Allah jadikan amal saleh tersebut sebagai, ya, sarana Anda untuk bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang ketiga, di antara, ya, dan saya cukupkan 3 saja, di antara juga agar membantu kita mati dalam keadaan husnul khatimah adalah seorang muslim sering-sering mengingat kematian, ya, karena kata Nabi SAW, ya, mengingat kematian ini adalah pemutus kelezatan. Hazimul ladzat, kata Nabi SAW, mengingat kematian ini adalah pemutus kelezatan, ya. Dan orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian. Nabi mengatakan, aktsarum dzikran lil maut. Orang yang akyas, kata Nabi, orang yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Kenapa kita disuruh mengingat mati? Karena orang kalau dia lupa kematian akan dihukum oleh Allah 3 hal, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Pertama, dia akan menunda taubatnya. Taubatnya dia akan tunda-tunda, ya. Dia tidak cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang menunda taubat, tidak mengingat kematian, tidak berusaha mengingat kematian, maka Allah jadikan dia tamak terhadap dunia. Dia berusaha mencari dunia, ya, seolah-olah dia hidup akan panjang, ya, seolah-olah dia hidup panjang, ya. Dia seolah-olah dia tidak akan mati selama-lamanya, sehingga dia disibukkan dengan dunia, tidak pernah puas dia dengan dunia yang dia miliki, ya, tidak pernah puas dia dengan apa yang dia miliki. Maka orang yang semacam ini, ya, orang yang lupa kematian akan dihukum oleh Allah demikian. Maka kalau kita di dalam waktu kita pernah tertawa, bergembira, maka sediakan waktu kita mengingat kematian. Sediakan waktu kita, kondisi kita merenungi suatu saat kita akan bersama ikhwan kita yang sudah mendahului kita. Kita lihat di kuburan, ya, dulu ini teman kita berbisnis dengan kita, ini dulu teman saya punya banyak aset yang dia miliki, sekarang semuanya dia tinggalkan. Maka seseorang kalau dia mengingat kematian, menjadikan dia lebih mudah beramal, menjadikan dia lebih mudah beramal, banyak beramal, dan menjadikan dia banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sarana kematian ini, ya, mengingat kematian ini, kalau kita ingat terus, maka itu sarana bagi kita agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Panjang, lebar, dan insya Allah bermanfaat untuk kami semua di sini. Menyembunyikan amalan hati atau amalan zahir yang bisa kita sembunyikan dari orang-orang terdekat kita, ya Ustaz, ya. Seperti itu, barakallahu fikum Ustaz. Semoga bermanfaat, barakallahu. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Kemudian sepertinya kita bisa masuk pertanyaan pertamanya, Ustaz. Pertanyaan pertama ini datang dari pemirsa Fatwa TV. Beberapa waktu lalu kita mengadakan tablik akbar di Kota Batu, Jawa Timur. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang masuk, yang karena waktunya terbatas tidak sempat dijawab, ya, terjawab oleh Ustadz. Nah, sekarang ada nih, ya, kesempatannya dijawab oleh ahli hadis Dr. Muhammad Haikal Basyarahil. Nah, ini dari Mimin Zubaidah di Kota Batu, Jawa Timur. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustadz Haikal, izin bertanya, amalan-amalan apa saja ya Ustadz yang bagi wanita bisa membuatnya dijauhkan dari api neraka? Jazakallah khairan. Begitu. Ya. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan amalan apa saja yang bisa menjadikan wanita itu jauh dari api neraka. Tentunya banyak, ya, amalan-amalan yang bisa dikerjakan oleh wanita agar dia dijauhkan dari api neraka. Pertama adalah dia taat kepada suaminya. Dia taat berkhidmat kepada suaminya. Kalau seorang wanita dia berkhidmat kepada suaminya, taat kepada suaminya, ya, maka itu sarana dia untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW. Ditanya wanita ini oleh Nabi, azatu zaujin anti? Kata Nabi, apakah engkau seorang wanita yang sudah berkeluarga? Wanita ini menjawab, iya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya lagi, kaifa anti minhu? Bagaimana sikapmu dengan suamimu? Kata wanita ini, ya Rasulullah, ma'aluh illa ma'ajistu anhu. Kata wanita ini, wahai Rasulullah, saya tidak pernah
tidak berkhidmat, selalu saya berkhidmat untuk suami saya, kecuali pada perkara-perkara yang saya tidak mampu untuk berkhidmat untuknya. Kemudian kata Nabi SAW, ya, Nabi pun menegur wanita tersebut dan sembari mengingatkan, kata Nabi, fa inna huwa jannatuki aw naruki. Sesungguhnya suamimu itu, kata Rasulullah, itu surgamu atau nerakamu. Maka seorang wanita yang berkeluarga, maka kalau dia ingin cepat masuk surganya Allah, berkhidmatlah, berbaktilah dia kepada suaminya. Tidak boleh dia melakukan hal-hal yang menyakiti hati suaminya, mengangkat suaranya, meninggikan suaranya, ya, kemudian dia memaki-maki suaminya dan semisalnya. Maka muliakan suaminya, dia tutup aibnya, ya, dia hibur ketika suaminya dalam kondisi kesedihan, ya. Maka itulah bentuk syukurnya seorang wanita, karena di situ ada seorang laki-laki yang mau menjadi suaminya. Maka kalaulah wanita itu dia taat kepada suaminya melebihi ketaatan dia kepada kedua orang tuanya, maka sungguh wanita ini telah membuka pintu surga selebar-lebarnya untuknya. Dan sebaliknya, kalau seandainya wanita ini dia tidak taat kepada suaminya, berkata kasar, meninggikan suara, kata-katanya menyedihkan hati suaminya, aib suaminya dibuka ke sana kemari, maka kalaulah itu yang dilakukan oleh seorang wanita, sungguh dia telah membuka pintu neraka sebesar-besarnya untuknya. Kemudian yang kedua, agar wanita itu mudah, ya, dijauhkan dari api neraka, Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, ya, kata Nabi SAW, kenapa wanita ini banyak masuk api neraka? Karena ada dua hal yang sering mereka lakukan. Kata Nabi apa? Yakfurnal ashir wa yuksirna al-la'an. Kata Nabi SAW, wanita ini banyak mereka masuk neraka disebabkan dua hal. Pertama, mereka suka ingkar dalam kebaikan suami. Ini sudah kita jelaskan tadi. Kemudian, dan mereka suka banyak melaknat. Maka jaga lisannya. Ya, jaga lisan wanita tersebut. Karena banyak wanita itu masuk neraka akibat dia suka melaknat, suka mencela, suka mencerca, suka mencaci maki. Ya, maka jaga lisannya. Kalaulah wanita itu menjaga lisannya, maka sungguh dia telah membuka pintu, ya, surga untuknya. Maka penting orang wanita menjaga lisannya, karena ini amalan yang menjauhkan dia dari siksa api neraka. Kemudian yang ketiga, perbanyak bersedekah. Ya. Wanita itu lalai bersedekah. Makanya Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyebutkan dalam Al-Qur'an ketika berbicara tentang istri-istri para nabi, ya, dan wanita kaum muslimin, Allah suruh wanita itu untuk mengeluarkan zakat, karena wanita itu sering lupa pada zakat perhiasannya, sering lupa ada kewajibannya. Maka perbanyaklah bersedekah. Ya, makanya kata Nabi, ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Kata Nabi SAW, ya, Nabi mengatakan, wahai para wanita, ya, bersedekahlah kalian. Maka sedekah itu salah satu cara menjauhkan kaum wanita dari api neraka. Kemudian terakhir, banyak-banyaklah berbuat amal kebajikan, berbuat amal kebaikan, amal saleh, maka niscaya amal-amal saleh tersebut bisa mengantarkan Anda ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu untuk nasihat yang bertanya Ibu Mimin Zubaidah di Batu, Jawa Timur, ya. Semoga nanti insya Allah akan sampaikan jawaban dari Ustadz ke Ibu, ya, melalui Japri di WhatsApp. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Zafira Ayu Kusuma di Batu juga di Jawa Timur. Begini bunyinya, Assalamualaikum Ustadz Haikal, izin bertanya, bagaimana apabila orang tua melarang atau garis miring tidak mengizinkan saya ikut kajian, padahal saya sudah berusaha untuk menjaga akhlak dan mendoakan agar ortu mendapatkan hidayah sunnah, tanda tanya. Kemudian apakah saya durhaka apabila tetap menghadiri kajian tanpa izin ortu? Jazakallahu khairan. Ya. Ya. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Pertama, ya, ketaatan kepada kedua orang tua itu sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam. Ya, dianjurkan di dalam Islam, seorang wajib dia taat kepada kedua orang tuanya, kecuali pada perkara-perkara yang menyuruh kita berbuat maksiat atau berbuat bid'ah, maka tidak perlu taat dalam kondisi semacam ini. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya perintahnya maksiat atau menyuruh melakukan perbuatan maksiat, tidak perlu ditaati. Ya, selama perintahnya tidak menyuruh pada perbuatan maksiat,
wajib seorang anak dia taat kepada kedua orang tuanya. Terus bagaimana tentang masalah pengajian? Orang tua melarang saya untuk menuntut ilmu. Apakah saya wajib taat ataukah tidak? Maka kalau ilmu itu bisa didapatkan, misalnya Anda tidak hadir di majelis ilmu, tapi bisa Anda dapatkan ilmu tersebut dengan mendengarkan lewat YouTube misalnya, atau live Anda dengarkan, maka dalam kondisi semacam ini Anda tidak jangan membantah perintah orang tua. Kalau seandainya menuntut ilmu itu bisa didapatkan tidak selain hadir dengan kajian. Misalnya alhamdulillah sebagian kajian itu kadang disiarkan live. Banyak Ustaz, kadang itu ada sering di YouTube dan semisalnya. Betul. Kalau Anda bisa dengarkan di live dan di YouTube tanpa Anda hadir karena ada jalan orang tua, maka di sini Anda taat sama orang tua. Di sini Anda taat kepada kedua orang tua Anda. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan didapatkan kajian tersebut di live di YouTube dan Anda akan kehilangan ilmu agama, maka boleh Anda hadir di kajian tersebut dan ini tidak dianggap durhaka. Dan ini tidak dianggap durhaka kepada dua orang tua. Karena ini menuntut ilmu itu yang urgen, itu adalah wajib. Kewajiban bagi seorang muslim. Faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib pada setiap muslim. Maka kalau ilmu itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan hadir, maka di sini tidak mengapa. Tapi kalau seandainya ilmu itu bisa didapatkan dengan cara Anda duduk di rumah melihat siaran live-nya atau siaran ulangnya, maka di sini Anda duduk di rumah taati perintah kedua orang tua, karena ilmu itu bisa didapatkan ketika Anda duduk di rumah Anda. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiikum, seperti itu Ustaz ya. Jadi wanita itu mencari alternatif dulu Ustaz ya, agar tidak berbentrokan dengan orang yang bertanggung jawab atas walinya ya Ustaz ya, agar tidak ada masalah dengan walinya terhadap suami atau bapaknya ya. Barakallahu fiikum Ustaz. Kemudian ini ada pertanyaan tiba-tiba datang ini Ustaz, dari Bapak siapa ini? Sebentar dari Bapak, sebentar bisa dibantu teman Bapak Fakhrudin ini tadi pagi masuk begini bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, izin bertanya, saya kena stroke lidah saya berat yang Ustadz, kemudian yang saya tanyakan, apa hukumnya saya waktu sholat membaca doa iftitah, al-fatihah serta ayat Al-Quran dalam hati aja begitu ya, karena lidah saya berat untuk bergoyang bergerak ketika baca ayat Al-Quran. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan gitu. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Kalau orang kena stroke lidah, maka dia berusaha semampunya. Dia ada sesuatu dia gerakkan dari bibirnya. Ya, bahwasanya dia membaca semampunya. Ya, semampunya saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka kalau dia berusaha menggerakkan lidahnya walaupun agak berat, dia berusaha semampunya, maka itu sudah cukup. Itu sudah cukup ya. Kalau seandainya Ustaz sama sekali saya tidak bisa menggerakkan lidah saya, tidak mampu saya gerakkan lidah saya, bibir saya, maka dalam hati pun cukup. Ya, dalam hati pun cukup. Lah, karena dia tidak mampu. Ya, maka boleh dia baca dalam hatinya karena tidak mampu lisannya. Tapi kalau lisannya bisa digerakkan, maka digerakkan sesuai dengan kemampuan. Bukan diam begitu saja. Tapi digerakkan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kalau kita mampunya sedikit Ustaz, ya sudah sedikit itu Anda gunakan. Ya, sisanya Anda baca dalam hati, semacam itu. Wallahu a'lam. Masyaallah, barakallahu fiikum, seperti itu Ustaz ya. Jadi semampunya ya Ustaz ya, bergerak seberapa sedikit nggak masalah ya. Tapi nggak apa-apa kalau hati lebih banyak berperan Ustaz. Maksudnya nggak apa-apa ya Ustaz ya. Nggak apa-apa ya. Dia yang penting dia berusaha menggerakkan. Karena ada batasan kadang sebagian orang itu tidak bisa setiap saat gitu. Iya, kena stroke. Ya. Maka dia berusaha semampunya, sudah semaksimal mungkin, ya sudah baru berpindah ke hati. Iya, baiklah begitu Ustaz ya. Semoga Bapak Fakhrudin Allah sembuhkan penyakitnya, Allah angkat penyakitnya, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari pertanyaan semakna ini tentang istiqomah. Pertama dari Niwayan Aryawati di Kota Batu. Kemudian Ibu Ken Rahmaningsih di Kota Batu, Jawa Timur. Kemudian Umu Azza di Kota Batu, Jawa Timur. Bertanya sama intinya, yaitu Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana kiat-kiat agar bisa istiqomah Ustadz di atas yang hak di zaman yang penuh dengan syubhat? Karena banyak bermunculan ustadz-ustadz atau ustazah yang isi kajiannya penuh dengan syubhat yang bisa membingungkan umat. Syukran, jazakallahu khairan.
Ya, khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan bagaimana bisa istiqamah di zaman yang penuh fitnah. Nabi SAW mengisyaratkan dalam hadis beliau bahwasanya di akhir zaman ini banyak fitnah. Makanya Nabi mengatakan badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajul mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Nabi SAW, bersegeralah kalian beramal ya sebelum datang fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam. Di pagi hari beriman, di sore hari menjadi kafir. Di sore hari beriman, di pagi hari menjadi kafir. Dia menjual ya agamanya dengan perkara-perkara dunia. Dia menjual agamanya dengan perkara-perkara dunia. Maka hadis ini sangat jelas ya menjelaskan kepada kita bahwasanya fitnah itu akan banyak di akhir zaman. Makanya Nabi SAW mengatakan al-qabid ala dinihi kal-qabid ala al-jamar. Kata Rasulullah SAW, orang yang berpegang teguh terhadap agamanya bagaikan dia berpegang pada bara api. Karena di akhir zaman itu banyak sekali fitnah, rongrongan terhadap sunnah Nabi SAW. Sampai-sampai Nabi memisalkan memegang bara api. Dan dalam hadis yang lain, Nabi lebih gamblang lagi memisalkan orang yang berpegang terhadap sunnah. Kata Nabi, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi SAW, barang siapa yang hidup setelahku, kalian akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Maka hendaklah kalian berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Gigitlah sunnahku ini dan sunnah khulafa'ir rasyidin ini dengan gigi geraham kalian. Lihat, Nabi mengatakan gigitlah sunnah ini dengan gigi geraham. Menggigit dengan gigi geraham adalah pertahanan terakhir seorang muslim. Pertahanan terakhir seorang muslim dalam mempertahankan sesuatu. Anda misalnya HP, saya punya HP ini. Ketika HP saya ini saya pegang, kemudian ada orang narik ngambil HP saya ini, maka saya pegang dengan kuat. Saya akan pegang dengan kuat agar tidak terlepas dari tangan saya. Ketika tarikan itu makin kencang, maka saya akan pegang dengan kedua tangan saya agar HP ini tidak jatuh ke tangan orang yang menarik tersebut. Ketika tarikannya makin kencang, saya hampir kewalahan, apa yang harus saya lakukan? Saya akan dekap HP ini, ya, sehingga dia tidak jatuh kepada orang lain. Makin kuat, ya, pertahanan saya. Semakin kencang, ditarik tangan saya semakin kencang. Apa yang saya lakukan? Maka terakhir yang saya lakukan adalah saya gigit, ya, agar HP ini tidak lepas dari saya. Iya, bahkan Nabi mengatakan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Itu pertahanan terakhir, menunjukkan bahwa di akhir zaman rongrongan terhadap sunnah itu sangat banyak. Nah, bagaimana orang itu bisa istiqamah ya pada zaman sekarang? Pertama, lakukanlah, sering-seringlah beramal walaupun amalan itu sedikit. Sering-sering beramal kepada ya walaupun sedikit, ya. Tetapi continue, terus-menerus istiqamah. Tidak ya banyak kemudian berhenti, tapi sering-seringlah beramal, ya. Kemudian terus-menerus dalam beramal, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khair a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan adalah yang continue walaupun sedikit. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, selektif dalam mencari guru dan mencari ustadz dan ustadzah. Ya, tidak sembarangan. Tinggalkan retorika. Maka cari kejelasan manhajnya. Cari kejelasan akidahnya. Ya, jangan kita terfana dengan retorika, dan retorika itu sesuatu yang baik. Tetapi yang terpenting dari itu adalah akidahnya dan manhajnya. Maka manhajnya harus lurus, akidahnya harus lurus. Tidak boleh dia berakidah yang menyimpang, bermanhaj yang menyimpang, menyelisih manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tidak mengerti ustadz mana yang baik. Bertanya kepada ustadz yang Anda yakini keilmuannya. Bertanya, boleh tidak mengambil ilmu dari si fulan atau tidak boleh? Ya, Anda bertanya kepada ustadz yang Anda yakini keilmuannya. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan coba-coba. Saya coba-cobalah duduk kepada ustadz fulan atau ustazah fulana karena banyak masanya. Ya, padahal Anda tidak kenal. Iya. Dan ini yang menjadikan orang itu terfitnah. Makanya kata para ulama, syubhat itu khattafah, bagikan sambaran petir. Sangat mudah dia ya menyambar petir, ya, menyambar kilatan di hati kita. Maka Anda ya jangan coba-coba. Maka ambillah ustadz yang sangat jelas manhajnya. Kemudian berikutnya adalah pertemanan. Ya, carilah teman-teman yang baik. Jangan Anda berteman dengan orang yang tidak jelas.
Carilah orang teman-teman Anda yang membawa Anda mendekatkan diri kepada Allah, yang menjadikan Anda tambah khusyuk, menjadikan Anda tambah semangat dalam beribadah. Karena teman itu sangat pengaruh. Kadang orang itu sudah berhijrah, temannya tidak baik, kembali lagi dia ke circle yang dulu. Ya. Karena circle dulu dia tidak terputus. Ya. Kembali lagi dia, teringat lagi masa jahiliyah dahulu, akhirnya berbalik lagi. Maka carilah teman yang baik, yang selalu yang mengajak Anda kepada kebaikan. Insya Allah orang itu bisa istiqamah. Kemudian terakhir lingkungan yang baik. Ya, lingkungan yang baik itu membantu kita istiqamah. Anda di lingkungan, di masyarakat yang menerapkan sunnah, mau tidak mau Anda akan menerapkan sunnah. Karena lingkungan itu akan memaksa Anda. Tapi sebaliknya kalau lingkungan itu tidak baik, kita istiqamah, ya kadang kita luntur. Kenapa? Karena lingkungannya tidak mendukung. Maka cari lingkungan yang baik, yang mendukung kita untuk istiqamah. Dan terakhir, sering-sering Anda minta sama teman Anda dinasihati, ya. Sering-sering Anda minta dinasihati sama teman Anda. Anda berpesan, berwasiat, tolong nasihati saya ya. Kalau saya ada sesuatu hal yang keliru atau berbuat maksiat, tolong nasihati saya. Itu menjadikan seseorang itu insya Allah bisa istiqamah dalam kehidupan. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Berikutnya, ini pertanyaan dari telepon, betul? Kita nantikan sesaat. Ada telepon masuk. Dari siapa ini? Di mana? Dari Ibu Yanti di Sumatera Barat. Ya, baiklah. Coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Coba kita tunggu sebentar. Ibu Yanti? Iya. Iya, Ibu Yanti. Silakan disampaikan pertanyaannya, Ibu. Ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, doa yang paling afdal untuk meruqyah diri sendiri ketika sakit itu apa Ustaz? Oke, itu saja Ibu. Kemudian pertanyaan kedua. Oh ya. Tentang zikir alhamdulillahillazi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Zikir ini kan diucapkan oleh sahabat Nabi ketika bersin. Apakah boleh diamalkan Ustaz? Oh ya. Pada Dan itidal ada juga ya. yang dijadikan sebagai doa istiftah. Apakah hadisnya sahih Ustaz? Ulang yang ketiga Ibu, yang ketiga ulang. Yang ketiga diulang Ibu. Zikir ini dijadikan sebagai doa istiftah. Istiftah ya. Apakah hadisnya sahih? Seperti apa doanya? Alhamdulillahillazi hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Oh, zikir yang tadi masih dengan nomor 2 tadi ya. Baik. Ya, Pak. Baik, terima kasih Ibu sudah telepon ke Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mbak ya, Waalaikumsalam. Jadi yang pertama Ibu Yanti tadi bertanya, mudah-mudahan seperti ini mudah-mudahan ya sepertinya. Pertama, doa apa yang afdol untuk meruqyah diri sendiri? Kedua, zikir hamdan katsiran alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi itu ketika idilal itu tidak dilakukan oleh sahabat ketika bersin. Tapi apakah boleh dilakukan oleh kita, diamalkan atau tidak? Kemudian zikir yang tadi juga digunakan untuk istiftah, doa iftitah. Nah, apakah itu boleh? Jazakallahu khairan gitu. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama tentang masalah afdal doa ruqyah ya, yang paling afdal doa ruqyah. Apa yang dibaca? Pertama ya, doa ruqyah adalah seabdal-abdalnya kita ketika kita meruqyah dengan dari Al-Qur'anul Karim. Yeah. Kita baca ayat suci Al-Qur'anul Karim. Maka itu doa-doa paling abdal yang kita baca di waktu meruqyah ya. Kemudian ya terus apalagi Ustaz ya, doa yang bagus untuk kita meruqyah. Maka antaranya adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi ketika Nabi meruqyah orang yang sakit, bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allah yushfik bismillahi urqik dan semisalnya. Ya, dia membaca doa-doa semacam itu. Ya. Atau dia membaca a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Dia membaca doa juga demikian ketika dia ingin meruqyah dirinya. Ini di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
soal yang kedua, membaca alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya, boleh tidak kita Diamalkan. membaca doa tersebut ya ketika bersin? Boleh. Karena doa itu boleh kita membaca alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Oh, iya. Karena sahabat saat itu bersin, maka boleh dia baca. Oh, Ya, iya. boleh dicukupkan alhamdulillah, boleh dan mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Oh, iya. Dan justru pendapat yang paling benar di kalangan para ulama, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, yang benar itu adalah doa bersin, bukan Oh, Masya doa Allah. i'tidal. Iya. Ya, Iya. ya bukan doa i'tidal. Kenapa? Karena sahabat Nabi SAW tidak ada satupun yang pernah membaca doa ini kecuali sahabat ini. Dan itu pun dia terjadi saat dia bersin, ketika dia bangkit dari ruku. Ketika dia bangkit dari ruku bersin, dia mengucapkan doa ini. Maka Nabi membenarkan itu karena bersinnya. Ya, menjawab doa bersin bukan doa i'tidal. Ya, semacam itu. Makanya ulama madhab yang 4 mengatakan tidak dianjurkan membaca doa itu di dalam salat. Iya. Ya, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Karena mereka menganggap itu adalah doa di waktu bersin. Ya, doa di waktu bersin. Kemudian apakah doa ini bisa dijadikan doa iftitah? Ya, setahu saya doa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ini sebetulnya banyak ya menyebutkan ya kapan dibaca ya. Disebutkan oleh para ulama ya, ada beberapa kondisi membaca doa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Pertama tadi ketika bersin, Ya. ketika bangkit dari sholat, sebagian pendapat di kalangan para ulama. Kemudian juga ketika kita mengangkat makanan kita mengucapkan, ketika diangkat makanan kita mengucapkan alhamdulillah katsiran thayyiban mubarakan fih ghairu makfiin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Maka juga disunahkan mengucapkan demikian ya. Kemudian ya ketika seseorang ya selesai ya ya ketika seseorang selesai dari makannya kemudian dia mengucapkan alhamdulillah katsiran thayyiban mubarakan fih, ini juga dianjurkan ya. Maka dan juga disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya afdhaluz dzikr kata Nabi la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Seutama-utama zikir adalah kalimat la ilaha illallah dan seutama-utama doa adalah kalimat alhamdulillah. Maka ini beberapa kondisi di mana kita membaca doa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Adapun di dalam doa iftitah setahu saya tidak ada ya hadis yang sahih dalam masalah ini dengan mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, sehingga tidak dianjurkan membacanya di ketika iftitah. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu Ustaz, banyak sekali ya penempatan untuk menggunakan doa tersebut kecuali ketika lagi sholat ya, barakallahu fikum Ustaz. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari telepon lagi, Ibu Miss Reni di Lampung. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, izin bertanya. Apa yang dibaca ketika selesai membaca Al-Quran itu apa itu shadaqallahul azim atau astaghfirullahaladzim? Ibu, Ibu bisa cari sinyal yang bagus Bu. Putus-putus suaranya Ibu. Bisa bergeser Ibu. Ini menggunakan WhatsApp ya Bu ya. Bergeser Ibu ke tempat yang sinyalnya bagus. Coba bisa nggak Bu? Ya ini Ustaz. Apa yang dibaca ketika selesai membaca Al-Quran? Ketika membaca Al-Quran, terus? Apakah astaghfirullahaladzim atau shadaqallahul azim? Oh ya, selesai membaca Al-Quran ya. Doa apa yang dibaca ketika itu selesai yang Al-Quran? pertama Ustaz ya. Ya. Terus yang kedua, apakah kalau selesai berdoa itu harus diakhiri dengan Al-Fatihah? Diawali juga Al-Fatihah.
Itu aja Ustadz, mohon tahu. Jadi yang kedua Ibu Musreni yang dibuka dengan Al-Fatihah, baru baca Al-Quran, ditutup lagi dengan Al-Fatihah, gitu maksudnya yang kedua. Ya, gitu ada, apakah memang begitu aturannya gitu ya Oh Ustadz ya, ya? baik. Baik. Insya Allah kami paham pertanyaan Ibu ya. Semoga kasih, ya sama-sama Ibu. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Ya, barakallahu fiik. Ya, ya Ustadz, Ibu Misreni di Lampung tadi bertanya seperti ini. Apa doa yang sebaiknya ketika selesai membaca Quran? Apakah boleh sadaqallahul azim atau apa? Terus kemudian satu lagi pertanyaan yang kedua mengenai sebelum membaca Al-Quran baca Al-Fatihah dulu. Kemudian baca Qurannya, ditutup lagi dengan Al-Fatihah. Apakah boleh seperti itu? Apakah bisa seperti itu? Sunnahnya bagaimana? Jazakallahu khairan, begitu. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Kalau kita membaca Al-Quran, ketika kita mengakhiri bacaan dari Al-Quran, apakah kita menutup dengan sadaqallahul azim atau astaghfirullah atau seperti apa? Ya. Kalau kita perhatikan hadis Nabi SAW, Nabi ketika menyuruh sahabat membaca Al-Quran, Nabi SAW ketika mengakhir bacaan tersebut tidak menutup dengan sesuatu apapun. Iya. Tidak dengan sesuatu apapun dari bacaan. Berdasarkan ini kata para ulama, ketika kita membaca Al-Quran, kemudian selesai sudah. Tidak ditutup dengan sadaqallahul azim atau tidak ditutup dengan astaghfirullah. Sebagaimana Nabi mengakhir bacaan juga demikian. Beliau tidak menutup dengan sadaqallahul azim dan tidak menutup astaghfirullah. Kalau kita sudah selesai dari ayat ini dan tidak mengaji lagi, tinggal tutup saja. Tidak ada lagi ditutup dengan zikir tertentu. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, apakah sebelum kita membaca Al-Quran dimulai dengan membaca Al-Fatihah dan diakhiri juga dengan membaca Al-Fatihah? Iya. Maka ini juga tidak diketahui. Nabi SAW ketika belum membaca Al-Quran, beliau memulai dengan Al-Fatihah dan mengakhiri dengan Al-Fatihah. Tidak diketahui. Karenanya wallahu a'lam, ketika Anda membaca Al-Quran, mulai membaca Al-Quran, tidak perlu memulai dengan membaca Al-Fatihah. Dan ketika menutup Al-Quran juga tidak perlu ditutup dengan surah Al-Fatihah. Maka Al-Quran itu dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka wa idza qara'tal Quran fasta'id billah, kata Allah. Jika kalian membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Nah, sunnahnya baca Quran itu adalah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru membaca bismillah, kemudian baca ayat yang ingin kita baca. Kemudian kalau sudah selesai ditutup saja langsung. Semacam itu. Ya. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu ya. Jadi tidak usah pakai ada tambahan dan mengurangi ya, tambahan yang lain. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Semoga Ibu Misreni di Lampung tadi bisa paham ya Bu ya. Nah kemudian ini ada pertanyaan baru dari penelpon baru dari Novi di Cibinong. Ya kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan disampaikan pertanyaannya Bu. Izin bertanya. Ya, izin bertanya Ustaz. Ya. Jadi begini Ustadz, saya memiliki seorang sepupu perempuan. Ya. Dia itu pernah menikah dan memiliki seorang anak perempuan juga Ustadz. Ya. Kemudian sepupu saya itu bercerai. Kemudian menikah lagi, tetapi dia mengaku sebagai seorang gadis dan tidak memiliki anak. Ya. Nah, pada saat sudah besar, anak sepupu saya itu kan menikah, tetapi dinikahkan oleh kakeknya dan dinisbatkan bintinya dengan kakeknya, Ustadz. Kalau yang ingin saya tanyakan, Ustadz, bagaimana hukum pernikahan anak saya itu? Apakah sah atau tidak? Ya, kakeknya dari kakek siapa Bu? Kakek dari pihak bapak dari kandungnya? Kakek perempuan. Oh, kakek perempuan ya. Ya, jadi selama orang tuanya itu menikah lagi, anaknya itu diasuh oleh kakek neneknya. Ya. Dan di kartu keluarga pun dibilang itu anaknya gitu Ustadz. Ya, baik. Itu ya pertanyaannya. Terima kasih sudah telepon. Insya Allah nanti dijawab oleh Ustadz ya. Terima kasih Ibu Novi sudah telepon ke Fatwa TV. Baik, syukur jazakumullah khairan. Wah, iya. Barakallahu fikum. Fik barakallah. Tafadhol ya Ustadz. Bisa terdengar jelas Ustadz apa? Bisa
diringkas Pak Pongki. Ya, tiap. Jadi Ibu Novi ini punya sepupu perempuan, kemudian pernah menikah, punya anak perempuan, kemudian cerai, kemudian nikah lagi. Nah, ketika nikah lagi ngakunya sebagai gadis. Nah, anak itu dititipkan kepada kakeknya, kakek si ibunya ini, ya, maksudnya. Sebentar. Ibu Novi dia punya sepupu nikah perempuan ya. Cerai, punya anak perempuan ya. Terus kemudian cerai dengan suaminya. Nah, kemudian si sepupu perempuan ini ya, si Ibu Novi punya sepupu perempuan ini menikah lagi. Tapi nikahnya ngakunya gadis, anaknya karena dititipin ke bapaknya si ibu itu, bapaknya ibu. Nah, kemudian anaknya itu menikah, udah besar terus menikah. Nah, anak ini diwalikan ketika nikah oleh kakeknya itu yang memelihara dari kecil. Nah, dan dinasabkan ketika waktu menikah itu dinasabkan ke kakek yang si ibunya itu, gitu loh. Begitu. Bagaimana status pernikahannya? Iya. Tidak boleh ya, karena dia ada orang tuanya, ada ayahnya. Iya. Jadi wali itu harus wali yang terdekat. Maka wali seorang wanita adalah ayah sebelum kakek. Maka tidak boleh berpindah wali ini kepada kakek kecuali ya ayah ini meninggal. Ayahnya tadi yang suaminya yang pertama tadi yang dia ceraikan tadi, yang bercerai tadi. Kalau itu masih hidup harus walinya itu. Harusnya wali itu tidak boleh berpindah kepada kakeknya. Kalau berpindah kepada kakeknya maka walinya tidak sah. Karena menikahkan kepada wali yang jauh, ya. Dan juga tidak boleh dinasabkan, kepada kakeknya, karena itu dosa besar, ya. Harus dinasabkan kepada ayahnya. Jangan sampai karena dia ingin menutupi pernikahannya bahwa dia gadis, takut aibnya terbongkar, kemudian dia melakukan dosa besar, memanipulasi, ya, menasabkan ini kepada kakeknya, padahal itu kakeknya, ya. Jadi solusinya gimana? Kalau itu sudah terjadi, maka datangi KUA dan minta fatwa sama mereka. Kalau itu sudah terjadi ya. Kalau itu belum terjadi, maka tidak boleh dilakukan. Dia harus harus ayahnya yang kandungnya menjadi walinya. Ya, kalau belum terjadi, kalau sudah terjadi semacam itu dia harus datang ke KUA dan minta fatwa. Apakah nikahnya diulang atau seperti apa? Karena ini wewenangnya adalah ulil amri semacam ini. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Seperti itu ya solusinya. Ibu yang bertanya, Ibu Novi di Cibinong seperti itu, dan datangi wali setempat ya, yang si anak yang menikah itu, si gadis itu ya, anak yang menikah yang dinasabkan ke kakek, datangi ke KUA supaya bisa dapat petunjuk-petunjuk berikut apa yang harus dilakukan. Kemudian ini ada penelpon baru, kita nantikan sesaat. Taib dari Ibu Ica di Sumatera Barat ya, Ibu Ica di Sumbar, Sumatera Barat ya. Baik, kita coba sapa. Assalamualaikum, Fatwa TV. Iya. Iya, Ibu Ica di Sumbar, silakan. Iya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke pertanyaannya aja ya Betul, Pak. betul, silakan Ibu. Bagaimana maksud orang yang tidak minta diruqyah akan masuk surga tanpa dihisab? Lalu bolehkah dan apa hukumnya dalam Islam jika kita terang-terangan mendapat ancaman terkena kiriman sihir, lalu kita meminta diruqyah untuk menghilangkan kiriman sihir tersebut? Iya, itu saja Ibu. Ada satu lagi. Oh sebentar, ini bisa tanyakan yang berikutnya. Kita jawab dulu ya, karena waktunya sudah tinggal 5 menit Bu ya. Ya insya Allah nanti ada di live interaktif yang berikutnya insya Allah ya Bu ya. Tidak masalah ya Bu ya. Kita aja. Pertama, bagaimana ruqyah agar supaya tetap tidak dihisab ya agak nanti ya bisa masuk supaya tidak dihisab begitu ya. Yang kedua bagaimana terang-terangan mendapat ancaman sihir tapi terpaksa harus diruqyah begitu? Baik, sudah terputus ya, seperti itu Ustadz. Pertanyaan dari Ibu Ica di Sumbar. Tafadhol Ustadz. Baik. Pertama, yang dimasukkan dalam hadis humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Hadis ini yaitu merekalah yang tidak meminta ruqyah, tidak mengobati dengan besi panas, tidak tatayyur, dan mereka bertawakal kepada Allah. Yang dimasukkan dalam hadis ini adalah mereka tidak meminta ruqyah. Artinya ciri orang masuk surga tanpa hisab, salah satu cirinya tidak meminta ruqyah. Maka bagaimana caranya kalau kita ingin meruqyah
ya, tapi masuk surga tanpa hisab. Yang disebutkan dalam hadis ini meminta ruqyah. Kalau Anda meruqyah sendiri itu bukan meminta ruqyah namanya. Atau ada orang yang meruqyahi Anda. Ada orang, sini saya ruqyah kamu. Anda tidak meminta, tapi dia meruqyah Anda. Maka ini juga tidak dikatakan meminta ruqyah. Meminta ruqyah itu kita yang datang. Tolong ruqyah saya. Itu meminta ruqyah. Tapi kalau ada rekan kita, sini saya ruqyah kamu. Atau ada ibu kita misalnya meminta tolong sama Ustadz, tolong Ustadz ruqyahkan anak saya. Anda tidak meminta, tapi yang minta adalah ibu Anda, maka Anda tidak dikatakan meminta. Tidak dikatakan meminta ruqyah. Maka kalau orang terkena sihir, ya, apakah dia boleh meruqyah dirinya sendiri? Boleh. Apakah dia boleh meminta ruqyah? Boleh. Meminta ruqyah itu tidak dilarang. Perlu dipahami, meminta ruqyah itu tidak dilarang. Boleh meminta ruqyah itu. Tetapi salah satu ciri orang masuk surga tanpa hisab itu dia tidak meminta ruqyah. Bukan berarti kalau meminta ruqyah sudah dia dia akan masuk neraka, tidak. Atau dia akan pasti dihisab juga, tidak. Bisa jadi Allah tidak menghisab seseorang walaupun dia meruqyah, bisa jadi, dan itu kembali kepada kebesaran Allah, kembali kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau darurat dan orang tidak ada paham di sekitar Anda diserang dengan sihir, di sekitar Anda tidak ada paham, Anda tidak mampu meruqyah, boleh Anda meminta ruqyah. Tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Harus dipahami. Tetapi hendaknya kaum muslimin kalau melihat ada saudari terkena sihir, dia hendaknya paham. Oh, ini saudara saya butuh, saya ruqyah. Tanpa saudara kita itu meminta. Dan orang yang terdekatnya juga harus paham. Suaminya, ibunya, ayahnya, ya, adiknya, kakaknya. Kalau lihat ada di keluarganya terkena sihir, jangan sampai dia minta diruqyah. Kita yang carikan ruqyah. Kalau kita yang mencarikan, maka dia tidak dianggap meminta ruqyah semacam itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Wah, ini betul-betul saya baru dengar. Masya Allah. Jadi meminta ruqyah itu tidak dilarang ya Ustaz ya, meminta ruqyah tidak dilarang. Sebaiknya orang-orang yang sekitarnya perhatian ya Ustaz ya, perhatian lebih kepada saudaranya yang sedang tertimpa musibah seperti itu saja. Begitu barakallahu fikum, dan semoga Allah tolong ini Ibu Ica di Sumbar ya atas pertanyaan mungkin saudaranya begitu ya. Barakallahu fikum Ustaz atas semua ilmu yang sudah disampaikan kepada kami, Masya Allah barakallahu fikum, dan banyak sekali telepon yang juga banyak sekali pertanyaan yang sudah antum jawab di Tabligh Akbar di Batu. Walaupun antum tidak sempat menghadirinya, namun sini justru antum banyak menjawabnya. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Bolehkah acara ini kami tutup Ustaz? Boleh, silakan. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV sudah rampung di pagi hari ini. Semoga Allah membuat apa yang sudah kita dengar ini bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan ya dengan sungguh-sungguh. Barakallahu fikum. Dan kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan